masih lanjut nih bareng Mas Indro. Iya, jadi tadi alam tuh nggak curang ya, itu bener. Jadi kayak kita nanam banyak ya dapatnya banyak, dan dikit dapatnya dikit. Jadi sebenarnya nggak perlu ada yang dikhawatirkan atau ada yang marah atau ada yang menuntut ini itu, karena pasti adil kok alam. Kayak pendulum aja ya, kalau Ya, saya bandul. cerita bandulnya tuh kan kalau kita mau dapat segini ya harus ditarik segitu ya, set baru nyampe. Ya. Kalau mau segini terus nariknya cuma segini kan nggak nyampe. Ya. Jadi nggak usah menuntut untuk dapat segini kalau kita nariknya cuma segini. Yang terjadi kan nggak tahu ya, kalau apalagi sekarang banyak itu yang bikin mereka tersiksa sih, karena ketidakterimaan itu. Padahal alam itu pasti adil, dia narik seberapa dia dapat seberapa. Nah di musik kan Mas Indro udah puluhan tahun ya, dari debut awal Mas Indro secara profesional tuh tahun berapa sih, masih ingat nggak Mas? Tahun 89 ya. 89 ya. Ya anggaplah tahun 89 sampai sekarang kan udah 30 tahun kan, udah 30 tahun gitu lah. Enggak dong, lebih 31. 31 tahun. Kalau tadi ngomong yang ya alam nggak pernah curang, di awal-awal saat Mas Indro baru mulai main musik, pernah nggak sih ngerasa bukan di kesadaran yang sekarang? Pasti kan orang Dulu, berproses ya. Nah, pengen tahu nih dulunya Mas Indro tuh gimana sih? Apakah sesabar dan sebijak ini? Mungkin yang kenal Mas Indro dari dulu tahu lah, tapi kalau aku kan belum lama gitu loh kenal Mas Indro. Wah, lain banget beneran. Jadi karena aku ngomong gitu karena merasa dulu gitu, jadi aku bisa ngomong gitu. Jadi ya udah, nggak usah kecewa atau nggak usah menuntut hak yang lebih kan. Nah dulu aku selalu gitu, nggak terimaan orangnya, Nuntut gitu. nggak bisa, atau kadang terus ngasih harga gitu misalnya. Ya wajar sih ngasih harga, tapi kan kalau saya merasa, balik lagi ya, tapi orang beda-beda ya. Tapi kalau saya merasa hidup kita ini nggak modal. Maksudnya gimana Mas? Kan Mas Indro modal dong belajar. Iya. Musik gitu. Ya Peralatan. Maksudnya hidup nggak modal dong Mas? sesuatu itu udah dari sana, dia yang punya gitu. Jadi misalnya kalau saya cari duit, terus saya ngasih harga misalnya, loh emang yang bisa main emang lo kan gitu. Wow. Balik lagi Oke. kan bukan kita kan, kayak kita kan dikasih talent nih dulu ya, dari kecil, dari lahir nih udah dikasih talent. Akhirnya kita tahu talent kita, kalau saya di musik gitu. Terus sekarang dikasih talent itu wujud dari kita terima kasih. Talent itu kan bisa menghidupi kita tuh, kita bisa berdiri di kaki kita sendiri, bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi orang lain, keluarga maksudnya. Kemudian Sebentar Mas Indro, aku lupa nyolokin mic. ya Lama. Aku baru lihat ini. iya. Suaranya pasti jauh. Masih bareng Mas Indro, diawali dengan secangkir kopi. Iya. Sampai mana ya? Jadi kita kan dari lahir tuh udah dikasih talent. Talent tuh bakat ya, kelebihan entah apa itu. Kalau saya di musik, dan saya mengetahui itu ketika dari kecil saya udah seneng di situ, udah main gitar, udah ikut vokal grup, terus begitu SMP udah mulai bikin aransemen vokal grup dari SMP tuh waktu itu saya. Terus SMA mulai ngeband. Jadi berkecimpungnya di situ terus, itu kan satu tanda ya kalau kesenangan saya tuh di situ. Nah itu pun itu jadi oh ya kebiasaan saya di situ gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berterima kasihnya ya itu dipertajam itu, kemudian cari duit dari situ,
Terus nah itu pun juga kan tetap kita merasa ini dikasih kan, itu dititipin aja, lo ntar cari makan dari situ gitu kan, kata semesta gitu nih, kata Tuhan menurut saya ya. Akhirnya saya hidup di situ dan saya berterima kasih karena nggak modal, yang itu dikasih, yang saya bisa main ini pun dikasih. Saya nggak bayar, saya nggak bayar untuk bisa ini gitu. Tapi kok jadi pakai tapi nih, Mas Indro kan sampai bisa main musik itu kan belajar, itu modal. Ada alat musik beli itu modal juga. Tapi tetap ya udah, hidup kita nggak modal, gimana sih Mas? Ya masih belum ngerti. Waktu beli kan pakai duit ya. Duit itu kan hasil kerja. Iya. Kerjanya juga yang kerja siapa? Kan Mas Indro yang kerja. Ya tapi kan kerjanya apa? Main musik. Musiknya bisanya Mas Indro belajar musik. Yang main siapa? Mas Indro kan orang undangnya Mas Indro ya. Iya, tapi kan saya bisa gerak ini bukan karena saya. Saya bisa ngomong ini pun bukan karena saya. Itu yang bikin, yang menurut saya hidup tuh tanpa nggak modal. Ya. Semua hidup tuh nggak modal. Kalau orang berpikir seperti itu, ya dunia ini aman, nyaman, tentram, lupa loh jinawi lah pokoknya. Maripah loh jinawi. Tapi memang dunia harus seperti ini, harus ada angkara murka, harus ada peace, ada war, itu udah pasti. Ya, ada peran masing-masing. Ada peran masing-masing, benar. Nah, jadi tapi kalau saya secara pandangan saya untuk hidup ya itu nggak modal nih hidup. Dan gitu. Ini kesadaran ini Mas Indro dapatkan dalam bermusik. Iya, itu yang makanya saya dari dulu tuh saya bangga sebagai musisi. Karena pekerjaan ini artinya seni ini itu berhubungan langsung, sangat dekat hubungannya dengan semesta ini. Mereka bikin lagu tuh kadang bayangin gunung, bayangin laut, bayangin sawah, sungai, akhirnya jadi lagu. Kan tetap alam yang dibayangin, bayangin pacarnya cantik, kan itu juga ciptaan dia gitu. Iya, dituangkan dalam bentuk karya. Iya, bukan karya kan. Tapi kalau pekerjaan lain kan, misalnya kalau mereka punya kesadaran, ujung-ujungnya sih sama. Iya. Ya kan? Iya, okay. Bekerja apapun ujung-ujungnya sama. Yang menjadi permasalahan adalah tingkat kesadaran aja. Nah, dulunya Mas Indro kesadarannya seperti apa sih? Aduh, saya sangat tidak terima. Proses kan? Gitu. Iya, saya sangat tidak terima dengan apapun yang terjadi. Beneran. Walaupun baik. Walaupun kalau baik senang. Nah itulah. Misalnya dulu main, karena kan dulu saya mulai main kan ikut festival. Kalah itu kan kesel pasti kan. Itu kan udah pandangan umum ya. Iya pasti kalah, pasti kesel lah, semua juga gitu. Terus main nggak enak misalnya, atau nggak rapi, salah gitu, itu kesel. Nah, kekesalan itu sebenarnya kembali untuk menuju sesuatu yang baik. Prosesnya harus kesel dulu, nggak terima dulu. Lu kok nggak terima? Kan lu emang jelek mainnya, kan gitu dalam hati. Iya ya. Jadi itulah yang bikin akhirnya iya ya. Ya udahlah, terima aja gitu. Dengan terima ya, kalau lu kesel ya lu latihan gitu. Atau lu kalau nggak terima, lu dibayar kecil, lu nggak terima, ya kan musik lu nggak bagus. Orang tuh pengennya yang bagus gitu. Nah kalau lu kesel nggak terima, ya bagusin musik lo gitu. Pasti lu dapat bayaran gede. Kan sesuai tadi, balik lagi yang pendulum tadi. Iya. Pengorbanannya, effortnya, ya, sama gerak selanjutnya ya. Betul. Nah tapi tadi Mas Indro ngomong bagus nggak bagus musik. Kadang-kadang kan selera pasar sama musisi itu belum tentu sinkron. Kata musisinya ini terbaik, karya gue yang terbaik. Pasar ini nggak enak nih dengernya. Gitu. Itu gimana tuh Mas? Jadi kalau era saya dulu belum kayak sekarang pola pikirnya. Kalau dulu tuh bahkan mungkin sampai sekarang ya,
musik atau seni itu sebenarnya bukan sesuatu yang diperjualbelikan gitu. Tapi musik atau seni atau kayak dokter gitu, itu pengabdian menurut saya sih. Bukan bisnis ya sebenarnya. Nggak bisa bisnis. Kayak dulu lukisan gitu ya. Itu bisa sampai yang miliaran, kan harus ada kuratornya, ada kurasinya yang menetapkan dia. Sementara secara pandang orang kan beda-beda. Tapi ini kan berdasarkan kesepakatan si kurator ini nih yang harus bisa menentukan, karena dia ilmunya lebih tinggi daripada kita misalnya. Semua kurator ini ya, semua seniman sama di musik pun juga gitu. Itu pun juga akhirnya ada politik juga yang menentukan musik yang bagus tuh yang gini, musik yang murah tuh yang ini gitu. Sebenarnya kan nggak bisa digituin. Balik lagi, orang dulu bilang dangdut kampung gitu. Tapi orang kampung itu sangat bahagia dengan itu gitu. Itu gimana? Bahkan dia bisa mengapakan segala cara untuk untuk bisa joget dangdut. Pokoknya bisa dangdutan. Nah, kan nggak bisa dibilang murah juga. Itu bermanfaat buat dia gitu ya. Sangat. Bahkan dia memikat pacarnya yang sampai sekarang istri yang dia dengan dangdut kan misalnya. Kan nggak bisa. Itu kan oknum-oknum aja yang membilang bahwa musik ini musik rendahan ini. Karena musik atau seni art itu tumbuh berdasarkan lingkungan, budaya kan dari situ. Dan awalnya bukan bisnis ya? Sama sekali bukan. Awalnya adalah terima kasih. Sorry, maksudnya gimana Mas Indra? Awalnya terima kasih itu gimana? Ya kayak orang-orang dulu ya, orang-orang di hutan berburu, atau orang yang nanam pohon berkebun, terus akhirnya panen. Dia senang. Adat ya. Senang panen, senang. Kita terima kasih nih. Lumbungnya digituin. Iya, upacara panen raya. Gitu ya. Terus ada tari-tarian. Yang muncul musik ya? Musik yang muncul ya. Musik dan gerakan. Gerak ya. Tarian. Makanya sekarang ada tarian yang dari mana tuh? Sufi apa yang muter, whirling. Iya, tarian Sufi yang muter gitu. Dan ya di Indonesia juga banyak banget kan jenis tarian. Dan itu nggak ada yang berawal dari bisnis ya Mas? Nggak ada. Lu nari di tempat gue ya, gue bayar segini, gitu kan aneh. Sekarang iya. Sekarang iya kan gitu. Indro main di kawinan gue ya, gue bayar segini gitu. Aneh. Nah, tapi kan Mas Indro secara profesional main di festival ini, diundang ke sini kan itu dalam konteks profesi, bisnis juga kan Mas? Tapi kalau festival, musik festival itu kalau kita diundang ke luar negeri itu kan konteksnya budaya. Saya lagi ketika di luar, saya lagi memberikan pengetahuan kepada mereka musik di Indonesia tuh gini, atau musik saya tuh gini, gitu aja. Kalau di Indonesia, kalau saya main di mana diundang main, ya musiknya saya tuh ini. Berarti lebih ke merepresentasikan budaya dan karya. Nah, kalau saya sih dulu atau bahkan sampai sekarang, ya saya main aja. Pokoknya saya berusaha yang terbaik aja. Karena apresiasi itu kembali orang beda-beda. Kemudian musik itu tidak bisa dikaitkan dengan bisnis, artinya pendapatan. Misalnya ya, kalau menurut saya ya, karena balik lagi kan kalau saya percaya rezeki itu udah diatur kan gitu. Karena ada pemain gitar atau ada musisi yang mainnya cuma 3 chord tapi kaya. Tapi ada juga yang miskin kan? Iya. Ada juga yang jago chordnya sampai 300 chord kaya. Ada juga yang miskin. Jadi nggak ada patokan gitu. Bahwa lu kalau mainnya chordnya banyak, lu kaya, kan nggak ada. Bahwa lu mainnya chordnya cuma 2, lu miskin.
Sama kayak tadi. Kalau lu main dangdut, lu musik murahan. Enggak kan? Enggak. Gua kaya kok dari musik dangdut. Nggak murah. Happy Pak Haji Omai Rama kaya. Gimana tuh? Kayaknya itu ya. Iya. Jadi menurut saya nggak ada hubungannya kaya miskin dengan musik, jenis genre musik. Memang secara energi musik grunge itu kan rebel ya, dia Marah gitu ya. memberontak. Memang itu kan karena energinya itu memang bisa mempengaruhi si pendengar atau penonton untuk ikut seperti itu. Kalau orang sekarang kan taunya Mas Indro musisi jazz. Emang dari awalnya dulu nge-jazz terus? Saya main rock dulu. Oh dulu rock? Iya. Wah. Ntar kita dengerin nih cerita Mas Indro main rock awalnya gimana Mas Indro? Awalnya rock malah ya? Oh, nanti itu. Zaman nanti ya? Nanti, episode selanjutnya. bakal panjang. Satu pertanyaan lagi Mas Indro. Tentang musik, tadi Mas Indro menyampaikan kalau musik itu kan bukan bisnis awalnya, tapi sebagai ungkapan rasa syukur. Ya dibuktikan dengan masyarakat adat atau tradisional di Indonesia memang nggak ada sih yang bermain musik, lu main ntar gue bayar, enggak ya, karena itu ya udah dia bersyukur. Kalau musik tradisional atau instrumen tradisional di Indonesia yang paling mempengaruhi Mas Indro atau yang paling kena buat Mas Indro itu musik dari daerah mana atau instrumen apa sih Mas? Ya karena saya hidup di lingkungan Jawa ya, ibu saya orang Jawa, bapak saya orang Jawa, dan ibu saya main di gamelan, gending kalau dulu Jawa, terus ikut main ketoprak, opera gitu. Ya, jadi saya udah kepengaruh sama musik Jawa, pentatonik Jawa itu yang paling nempel. Dari kecil ya, karena ibu main musik itu. Gamelan, ya. Berdampak nggak kesininya? Sangat. Yang Mas Indro rasakan dampaknya apa? Ketika bikin lagu ya, kalau menurut saya pentatonik Jawa itu sangat kena ke hati saya, ke hati orang Jawa sih menurut saya. Karena saya pribadi saya meneliti lagu-lagunya yang top, yang populer, misalnya lagunya Mas Guru Soekarno, lagu-lagunya Yofi, yang populer ya, lagu-lagu pop, atau lagu-lagu etnik-etnik yang kita bawa ke luar negeri pun juga orang, dan bahkan pelok Jawa tuh ada di standar notasi internasional. Itu pasti biasanya lagu-lagu yang seperti itu top gitu. dan gampang diingat. Ada kan nggak kayak saya nggak ngerti nih pentatonik apa kayak contohnya gimana sih Mas? Ya, misalnya gitu yang kedengeran gitu. Kalau tangan ada internasional kan ya do re mi. Iya, tapi kalau pentatonik itu cuma 5. Sebenarnya kalau pentatonik internasional kan cuma itu yang itu pentatonik. Dan itu Cina pun juga bisa gitu, sama. Nah, terus kalau pelok kan ada pelok, ada selendro. Kalau selendro yang dari Sunda, Jawa Barat. Kalau Sunda ya? hampir sama. Hampir mirip ya. Gambang sulit. Cuma itu sih nada. Dan itu biasanya kalau kena di situ ya, itu hitsnya lebih cepat. Dikolaborasikan dengan musik pop, dengan nada melodinya, pentatonik Jawa itu. Menurut saya sih itu sih. Karena saya teliti pribadi sih neliti. Iya ya. Apa lebih kena ya. Mungkin karena itu menyatu dalam DNA manusia Indonesia ya. Itu kan Jawa. Itu Jawa banget ya. Nadanya Jawa ya, baru nggak loh. Sebenarnya. Baru nggak loh. Pasti semua pasti. Putih-putih melati
rare 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 rare. Jawa itu yang nempel di, karena saya kecil dan saya orang Jawa jadinya indah aja gitu. Kalau dapat itu mungkin ya karena orang Jawa ya, atau kalau orang Melayu kan enggak juga. Pasti nada Melayu itu yang, makanya seni itu balik lagi saya bilang tergantung di mana dia tumbuh dan budaya di situ. Jadi nggak bisa dikotakin jelek bagus gitu, enggak ya? Akan sangat subjektif banget ya. Betul. Mas Indro, boleh nggak mainin satu lagu? Apa ya? Terserah lagu apa aja buat teman-teman. Bebas. Enggak. Thank you Mas Indro. Nextnya bass ya? Ya. Nextnya ngebass. Thank you. Makasih semuanya. Sampai ketemu.